tentang pariwisata di Wakatobi, bagaimana segala sesuatu terkait informasi maupun akses yang ada di Wakatobi itu dapat disampaikan secara simpel. Secara simpel di sini dapat diakses dengan mudah. Mungkin dapat dilakukan lewat aplikasi maupun website yang dibuat oleh pihak-pihak pariwisata yang ada di Wakatobi. Halo, kembali lagi bersama kami Safalo TV. Safalo TV adalah sebuah saluran informasi independen yang bertujuan untuk mengupas dan menganalisis isu-isu yang terjadi sekeliling kita, baik yang berskala Indonesia maupun berskala Wakatobi. Oke, baik. Di setiap episode kita akan menghadirkan narasumber yang kapabel pada bidangnya. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Andrea Tiardana. Dia adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di Pulau Dewata, Bali. Dia sedang melanjutkan studi di jurusan destinasi pariwisata. Baiklah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pariwisata berkelanjutan. Seperti kita ketahui bersama, Wakatobi adalah daerah kepulauan yang memiliki 97% laut dan 3% daratan. Wakatobi juga merupakan daerah kawasan taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati dan juga sumber daya alam yang berlimpah, baik di perairan maupun di daratan. Semua potensi tersebut sangat berperan penting bagi perkembangan kepariwisataan, khususnya pariwisata berkelanjutan. Oke, baiklah. Langsung saja kita akan berdiskusi dengan narasumber kita. Apa kabar, Andretti? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini ya kesibukannya pertama kuliah online. Kemudian kesehariannya ya di rumah aja sesuai anjuran pemerintah juga. Oh, oke. Karena tema kita pada episode kali ini adalah tentang pariwisata, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Menurut Andretti, mengapa pariwisata layak dijadikan sektor prioritas untuk kemajuan Wakatobi? Mengapa pariwisata layak dijadikan sektor prioritas di Wakatobi? Yang pertama itu karena Wakatobi itu adalah pusat segitiga karang dunia. Kemudian pada masa kepemimpinan Bapak Insinyur Hubua juga, pihak dari UNESCO telah menobatkan Wakatobi itu berada di cagar biosfer dunia juga. Nah, setelah itu yang paling membuat Wakatobi itu layak berada pada sektor pariwisata karena Wakatobi itu menjadi 10 top destinasi terbaik di Indonesia, yang dimana nantinya dengan berada di posisi tersebut, Wakatobi itu akan menjadi satu wilayah yang mampu bersaing dengan wilayah-wilayah pariwisata lainnya yang ada di Indonesia seperti Bali, Labuan Bajo, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya tentang bagaimana cara yang bisa diterapkan dan bisa dipastikan solutif dalam pengembangan pariwisata Wakatobi. Ya, dalam mengembangkan pariwisata Wakatobi itu menurut saya pribadi ada 4 poin yang harus dikembangkan. Poin pertama, bagaimana pemerintah memberikan pengembangan secara khusus kepada desa-desa wisata sesuai standar desa wisata pada dunia pariwisata. Setelah itu, bagaimana juga pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berada di sektor pariwisata untuk membangun penunjang di bidang fasilitas maupun pelayanan terhadap pariwisata itu sendiri, terkhusus untuk para wisatawan ya. Dan kemudian poin ketiga, bagaimana juga pemerintah itu dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk berhak penuh atas apa yang dia miliki dan kemampuan yang dia miliki, baik itu dari hasil karya yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Yang paling utama,
hal yang paling utama berada di poin keempat, di mana pemerintah harus memiliki kesiapan dalam penyertaan modal. Karena percuma saja 3 poin ini berjalan jika tidak ada penyertaan modal yang dapat mendukung aktivitas-aktivitas pariwisata yang akan dikembangkan. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana semestinya pariwisata Wakatobi di tengah-tengah pandemi COVID-19? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini jelas sekali memberi dampak buruk, tidak hanya untuk sektor pariwisata, tapi karena pembahasan kita kali ini tentang pariwisata, maka yang seharusnya dilakukan dalam pandemi ini adanya hal-hal baru di Wakatobi yang bisa menarik wisatawan. Hal pertama yang itu. Kemudian bagaimana sih menarik wisatawan itu? Apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak daerah dalam menjalankan hal tersebut? Misalkan untuk salah satu destinasi pariwisata yang saya ketahui di Labuan Bajo misalkan, di situ pihak Labuan Bajo itu tidak hanya memberikan potongan harga untuk beberapa destinasi pariwisata yang ada di sana, tetapi juga mengundang beberapa influencer, orang-orang yang aktif di sosial media secara terus-menerus, yang membuat para netizen atau masyarakat luar dari Wakatobi ataupun masyarakat luar dari Labuan Bajo itu beranggapan ataupun memiliki pemikiran bahwa ternyata di tengah-tengah pandemi ini Labuan Bajo itu membuka beberapa destinasinya, yang dimana dengan hal tersebut kan otomatis walaupun di tengah pandemi ini pariwisata tetap berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada kemerosotan pendapatan dan lain sebagainya, namun kan yang paling utama di sini memberikan informasi kepada masyarakat luar bahwa pariwisata tidak mati di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Baiklah, ini adalah pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Apa harapan Anda tentang pengembangan pariwisata Wakatobi ke depan? Harapan saya sebagai generasi milenial di Wakatobi tentang pariwisata di Wakatobi, bagaimana segala sesuatu terkait informasi maupun akses yang ada di Wakatobi itu dapat disampaikan secara simpel. Secara simpel di sini dapat diakses dengan mudah. Mungkin dapat dilakukan lewat aplikasi maupun website yang dibuat oleh pihak-pihak pariwisata yang ada di Wakatobi. Karena menurut saya informasi lebih cepat diketahui jika melalui website ataupun aplikasi. Karena perkembangan zaman sekarang ini membuat situasi itu menjadi lebih mudah, sehingga wisatawan yang berkunjung ke sini itu tidak memiliki pemikiran yang mengambang bahwa nanti saya ke Wakatobi, apa yang ada di sana? Akses di sana apakah sudah lengkap ataupun belum? Apakah fasilitas yang di sana sudah mendukung untuk saya berkunjung ke Wakatobi? Mungkin menurut saya itu saja. Oke, baik. Itulah hasil dari diskusi kita pada episode kali ini. Ada 5 poin penting yang saya tangkap. Yang pertama adalah pemerintah harus menobatkan dan memberikan pengembangan ke desa-desa sesuai standar kampung wisata. Yang kedua, pemerintah harus melibatkan dan memberikan pelatihan dalam penunjangan fasilitas tempat tinggal bagi para wisatawan. Yang ketiga, meningkatkan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berhak penuh atas karya dan kemampuan yang dia miliki. Poin keempat, untuk menunjang dan mempercepat terwujudnya ketiga hal tersebut, pemerintah harus membantu masyarakat dengan penyertaan modal atau insentif. Poin kelima, untuk mendukung sarana dan prasarana, pemerintah harus membuat seluruh interaksi
dan informasi berada dalam satu pintu demi kemudahan masyarakat maupun wisatawan, misalnya seperti aplikasi ataupun website. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir pada episode kali ini. Mudah-mudahan pada episode kali ini banyak memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk perkembangan pariwisata Wakatobi ke depannya. Layaknya layar kapal yang terbentang karena hembusan angin dari timur. Layaknya pariwisata yang berkembang karena masyarakat yang produktif dan berkultur. Oke, untuk tetap mendukung channel kami, silakan klik tombol subscribe dan ikuti kami di halaman Facebook dengan nama Savalot TV. Maju terus pariwisata Wakatobi, maju terus Wakatobi.